sebuah dinasti Hindu-Buddha terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebuah simbol kejayaan Nusantara, Majapahit, sebuah nama yang akan membuat gentar para musuhnya. Sebuah kerajaan luar biasa yang menandai puncaknya kejayaan Nusantara. Tidak terlepas dari peran Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yang luar biasa, yakni Patih Gajah Mada. Lewat sumpahnya, ia mengantarkan kerajaan Majapahit menjadi yang terbesar di bumi selatan. Namun baru-baru ini dihebohkan dengan klaim bahwa kerajaan Majapahit sebenarnya adalah kerajaan Islam, dengan patihnya yang tersohor, Gajah Mada, yang juga seorang Muslim yang taat. Benarkah klaim tersebut? Simak selengkapnya dalam video ini. Baru-baru ini jagat dunia maya dihebohkan. Ribuan postingan yang men-share bahwa sebenarnya Gajah Mada adalah seorang Muslim. Namun, ada konspirasi besar untuk memutarbalikkan fakta sehingga tabir Gajah Mada beserta kerajaan Islam terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa ini pun konon dikaburkan. Berawal dari terbitnya buku yang berjudul Fakta Mengejutkan, Majapahit Kerajaan Islam, yang ditulis oleh Herman Sinung Janatuma, yang menyebutkan bahwa penelitian dalam buku tersebut dikatakan dilakukan oleh Lembaga Hikmah dan Kajian Publik Pengurus Daerah atau LKHP PD Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Setidaknya berdasarkan informasi yang viral tersebut menyebutkan setidaknya ada 6 poin yang menjadi dasar dalam klaim bahwa Gajah Mada adalah seorang Muslim dan Majapahit adalah kerajaan Islam. Yakni yang pertama, adanya penemuan koin Majapahit bertuliskan kalimat syahadat. Yang kedua, lambang Majapahit disimbolkan dengan matahari disertai dengan tulisan Arab. Ketiga, Raden Wijaya adalah seorang Muslim. Dan tentunya Gajah Mada juga seorang Muslim dengan nama Gajah Mada atau Syekh Mada, dengan dikaitkan pula dengan eksodus besar-besaran warga Muslim yang berasal dari Baghdad ke Nusantara setelah Perang Mongol pada tahun 1923. Serta adanya tulisan dalam batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bertuliskan bahwa beliau adalah seorang qadi atau hakim agama dalam kerajaan Majapahit. Tentu poin-poin yang disampaikan sangatlah berbeda dengan apa yang tertulis dalam buku-buku sejarah yang telah kita pelajari di sekolah. Lalu, pertanyaannya, benarkah hal itu? Izinkan saya menanggapi dalam video ini terkait poin-poin klaim yang disampaikan. Tentunya berdasarkan fakta dan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Majapahit memang mengeluarkan berbagai bentuk mata uang sebagai alat pembayaran yang sah kepada masyarakatnya. Namun jika kita kaji lebih lanjut lagi, mengapa adanya kalimat syahadat dalam pecahan mata uang pada zaman kerajaan Majapahit? Hal itu terjadi karena sejarah mata uang Majapahit itu sendiri kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno pada abad ke-10. Dan yang jelas menurut Tri Gangga, Kepala Bidang Pengumpulan dan Pengkajian Museum Nasional, mengatakan bahwa memang benar ada salah satu pecahan mata uang yang tertuliskan dalam bahasa Arab, namun tetap disertai dengan gambar pewayangan, yakni Semar dan Krishna yang notabene adalah karakter dalam agama Hindu. Menurutnya juga, bisa saja selain sebagai alat tukar, uang tersebut digunakan sebagai jimat atau sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit. Pertanyaannya, jika seandainya salah satu mata uang yang bertuliskan dalam bahasa Arab disimbolkan sebagai Majapahit adalah kerajaan Islam, lalu kenapa dalam koin tersebut disematkan gambar pewayangan dan Krishna juga? Dan kenapa koin yang ada di tulisan Arabnya hanya ada cuma satu pecahan saja? Dan yang jelas adalah yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kitab perundang-undangan pada zaman kerajaan Majapahit adalah Kutura Manawa atau Kutura Manawa Dharma Sastra, di mana diungkapkan bahwa raja adalah penjelmaan dewa atau sang anawa ring bumi.
Ajaran Manawa Dharma Sastra sendiri adalah ajaran Maharaja Manu ketika manusia baru saja diciptakan. Beliau diibaratkan seperti Bathara Wisnu. Dengan demikian sudah jelas bahwa sistem pemerintahan yang digunakan sangatlah kental dengan nuansa Hindu, Siwa, Buddhanya. Jadi tidak tepat jika seandainya hanya berdasarkan fakta bahwa terdapat tulisan Arab dalam mata uang mencirikan bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Karena perlu digarisbawahi juga hingga saat ini, tidak hanya tulisan Arab saja, bahkan banyak ditemukan koin-koin zaman Majapahit yang juga bertuliskan huruf-huruf Cina. Apakah ini juga merupakan fakta bahwa kerajaan Majapahit sebenarnya adalah kerajaan Cina yang nyasar ke Indonesia? Tentu tidak tepat. Sehingga klaim yang pertama saya rasa tidak tepat. Lambang Majapahit adalah Surya Majapahit. Surya sendiri dalam bahasa Sanskerta adalah matahari. Lambang ini ditemukan di banyak reruntuhan Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari dengan berisikan 8 sudut dengan menampilkan lingkaran di tengah berisikan simbol dewa-dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Berbeda dengan klaim Majapahit adalah kerajaan Islam, disodorkan bukti lambang kerajaan Majapahit yang berupa matahari dengan 8 sinar yang terdapat tulisan Arabnya, yaitu Syifat, Asma, Marifat, Adam, Muhammad, Allah, Tauhid, dan Zat. Namun jika kita bandingkan dengan gambar-gambar berikut ini, dan ini, maka huruf Arab yang tertulis tidak lebih merupakan bentuk penekanan-penekanan persepsi yang terlalu dipaksakan. Bagaimana menurut Anda? Saya benar-benar tidak tahu apa yang mendasari klaim bahwa Raden Wijaya adalah seorang Muslim. Setelah ditelusuri, saya benar-benar tidak mendapatkan bukti otentik yang mendukung klaim ini. Maka dari itu, saya ingin mengajak Anda untuk meninjau fakta sejarah yang berupa prasasti Kertarajasa Jayawardhana yang bertarik 1305. Yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya sendiri untuk memberi otonomi kepada Sandi Sri Harsa Wijaya, yang berisikan pernyataan bahwa Sangga Ramawijaya atau Raden Wijaya mendirikan dinasti Rajasa, serta menyatakan bahwa Raja Majapahit adalah kelanjutan dari kerajaan Singosari. Kemudian dilanjutkan dengan beliau Raden Wijaya mengambil nama Abhiseka Kertarajasa Jayawardhana yang terdiri dari 4 kata, yakni Kerta, Rajasa, Jaya, dan Wardana. Kerta mengandung arti memperbaiki keadaan Pulau Jawa dari kekacauan. Rajasa yang berarti mengubah suasana gelap menjadi terang. Jaya yang berarti lambang kemenangan berupa tombak bermata 3 trisula yang notabene adalah senjata Dewa Siwa. Ini menunjukkan fakta bahwa pengaruh Siwa Buddha sangatlah kuat. Dan yang paling jelas bukti bahwa Raden Wijaya bukanlah seorang Muslim adalah tertuang dalam kitab Negara Kertagama berikut ini, yang memberitahukan bahwa Raden Kertajaya mangkat pada tahun Saka 1231 atau 1309 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Antapura, yakni Istana Majapahit, di mana di desa Sumerjati ditegakkan arca Siwa untuk beliau. Fakta ini bisa ditemukan di Candi Simping di desa Sumerjati, Blitar. Reruntuhan sebuah candi yang sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti peninggalan agama Islam. Benarkah Gajah Mada yang notabene patih Majapahit yang sangat termasyhur pada masanya ternyata adalah seorang Muslim, di mana nama sebenarnya adalah Gaj Ahmada, seorang ulama Muslim taat yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kejayaan Majapahit? Benarkah hal itu? Sekali lagi, benarkah hal itu? Oke, mari kita kaji lebih dalam lagi dalam cuplikan berikut ini. Seluruh Nusantara telah bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruah. Sudah saatnya seluruh rakyat bangkit melawan perpecahan dalam bentuk apapun. Kekayaan alam bukan milik segelintir masyarakat, tapi seluruh rakyat di Nusantara. Oleh karena itu, tumbuhkan jiwa bayangkara sejati
yang sangat mengagungkan pengabdian dan ketulusan menjaga tanah air sebagai warisan untuk anak cucu kelak. Sebagai Sakaguru, Majapahit, Wilwatikta Agung harus mampu menjadi tulang punggung seluruh kerajaan yang tersebar di seluruh perairan Nusantara ini. Baiklah, kita teliti fakta sejarah berikut. Sekali lagi, fakta sejarah berikut yang berupa piagam atau prasasti Singasari yang berangkat tahun 1273 Saka atau 1351 Masehi yang dikeluarkan oleh Rakaryam Mahapatih Empu Mada atau Gajah Mada sendiri. Prasasti ini menjelaskan perihal adanya Pahom Narendra yang disebut sebagai Batara Sapta Prabu yang merupakan suatu dewan pertimbangan kerajaan. Dalam prasasti tersebut dijelaskan kepada kita nama Gajah Mada yang sebenarnya adalah Empu Mada dengan gelar jabatan Rakaryam Mahapatih. Lebih jauh lagi bila kita teliti kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, seorang pujangga Majapahit yang merupakan saksi sejarah kebesaran Majapahit di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Dijelaskan, di timur laut rumah Patih Wilaktita bernama Gajah Mada. Di timur laut rumah Patih Wilaktita bernama Gajah Mada. Sekali lagi, bernama Gajah Mada. Menteri wira, bijaksana, serta bakti kepada negara. Fasih bicara, teguh tangkas, tenang tegas, cerdik lagi jujur. Tangan kanan Maharaja sebagai penggerak roda negara. Demikianlah jelas bahwa nama sebenarnya adalah Empu Mada menurut prasasti Singasari tahun 1273 Saka, dan Gajah Mada menurut Negara Kertagama yang selesai ditulis oleh Empu Prapanca di sekitar tahun 1365. Dengan demikian, sekali lagi apa yang ditulis oleh Herman Sinung Janutama dengan menyebutkan Gajah Mada bernama Gajah Mada atau Syekh Mada sangatlah tidak berdasar sama sekali. Sekali lagi, tidak berdasar sama sekali. Klaim selanjutnya dikatakan bahwa terdapat nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai wali pertama dalam Wali Songo, di mana di sebuah batu nisan beliau terdapat tulisan bahwa beliau adalah seorang qadi atau hakim agama Islam di kerajaan Majapahit. Pertanyaannya sekali lagi, benarkah seperti itu? Mari kita simak fakta sejarah berikut ini. Tulisan yang sebenarnya pada batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut adalah sebagai berikut. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pernyataan apapun untuk mendukung klaim bahwa dalam batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang qadi atau hakim agama. Lebih jauh lagi, Slamet Mulyana dalam bukunya Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya karya Barata Karya Aksara pada tahun 1979 pada halaman 189 menyebutkan, dalam hal ini jelas kepada kita bahwa hakim agama qadi pada masa kerajaan Majapahit disebut dengan istilah Sang Amawa Bumi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Majapahit yang berkuasa pada saat itu. Hal ini sesuai dengan kitab undang-undangan yang berlaku pada masa itu, yang terkenal dengan kitab Kutura Manawa atau Kutura Manawa Dharma Sastra. Di dalam paragraf berikutnya, Slamet Mulyana menjelaskan hal sebagai berikut. Nah, dengan demikian, jelaslah bagi kita semua bahwa pada masa kerajaan Majapahit,
Hakim tinggi atau bisa dikatakan sebagai hakim agama hanya ada dua, yang disebut Dharma Diaksa Kasaiwan untuk golongan Siwa dan Dharma Diaksa Kasogatan untuk golongan Buddha. Kenyataan ini bukanlah suatu rekayasa sejarah, melainkan ditunjang dengan berbagai prasasti atau piagam yang ditemukan dan berasal dari Kerajaan Majapahit, di antaranya Piagam Kudadu 1254, Piagam Siddhataka 1323, Piagam Trowulan 1358, serta piagam-piagam lainnya yang isinya menyebutkan nama hakim-hakim agama tersebut. Selanjutnya, hakim agama pada masa Kerajaan Majapahit diberikan suatu gelar, yaitu Dang Acarya, dan bukan gelar Sunan. Berikut ini adalah daftar hakim agama pada masa Kerajaan Majapahit dari tahun 1253 sampai dengan tahun 1365. Nah, jadi demikianlah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan terkait dengan klaim-klaim yang disebutkan. Perlu digarisbawahi adalah di era teknologi informasi ini, arus sumber informasi sangatlah cepat. Maka dari itu, diperlukan kebijaksanaan dalam setiap menjaring segala informasi yang masuk, agar jangan sampai fakta-fakta sejarah dipelintir demi ego semata tanpa didasari fakta kuat yang mendukung, apalagi hanya demi popularitas semata. Semoga bermanfaat.